Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada, dimanapun kalian menontonnya. Nah, di video kemarin kan Vespanya Mas Upi itu si Hendon sempat ambiar ya. Nah, kalau kalian penasaran ambiarnya itu apa saja, mari kita lihat video ini. Lebrok. Hendon ambiar, kuplinge ambiar, wili, gendeng, Hah? Hendon ambiar, kuplingnya ambiar, seperti punya Pak Henol, punya Mas Adri tadi itu, kuplingnya ambiar. Mungkin kemungkinan kayak gitu, ambiarnya kayak gitu. Gue. Bismillahirrahmanirrahim. Hendon. 1, 2. Ambiar bos, ambiar. Hendon ambiar gue kayak Bahenol, gue. Waduh, rantas Kayak Bahenol ambiar sing jare disabuki. Sabuk tidak menjamin keawetan, bro. Wih, ya ora sih jane awet, tapi iki mergat. Ale nganggo terlalu arogan. Jadi paling kayak bakwan. No. Ambiar. Blendes patah. Jadi 2. Gitu. Semalam karo Salma. No. Iya, aman tapi kupling, ber kupling aman. Kami dipul. Ambiar. Jadi kayak bakwan, bro. Yuk, gigi. Racing itu kejam, bro. Racing itu kejam. Jangan main-main kalau kamu belum kuat mental. Ini dia kopling yang ambiar ya. Ini kondisi sudah dibetulkan lagi sih sebenarnya. Kalau tadi kalian lihat sebenarnya ini udah megar. Megar ini bahasa Indonesia ini apa? Melar, mekar. Mengembang, tapi ini udah dibetulkan. Tapi nggak mau pasang ini lagi karena memang udah nggak bisa ya. Di sini udah sobek ini kalau kalian lihat. Ini sobek ya. Nih. Nah, sekarang diganti pakai yang baru. Ini pakai yang baru terus dikasih kancingan juga ya. Ini jadi biar tidak megar dikasih kancingan. Padahal dikasih kancingan pun tetap ambiar, tetap megar. Ya yang semalam itu kan udah dikasih kancingan, tapi tetap nggak kuat. Setidaknya bisa meminimalisir untuk megar ya, intinya seperti itu ya, meminimalisir untuk megar. Jadi resiko megar tetap ada, tapi setidaknya untuk menahan agar lebih kuat sedikit, intinya seperti itu ya. Nah, jadi kerusakan yang dialami Mas Lutfi semalam cuma ini di bagian kopling. Semoga ya, semoga nggak merembet sampai ke krek as patah atau mungkin lahar krek asnya gitu, karena kalau dilihat dari sini berbahaya buat krek as, karena ini diputar juga nggak bisa nih, magnet diputar nggak bisa, harusnya bisa sih. Apa keganjel pol nih buri ini samping? Hah? Apa mau diputar iso sih? Ora iso? Bahaya aja. Jadi ini diputar harusnya bisa loh ya, walaupun nggak ada koplingnya, tapi diputar harusnya bisa. Jangan ini gila.
Ya semoga tidak kenapa-napa ya, karena kalau ininya sampai kenceng kayak gini ada beberapa kemungkinan, yaitu kruk asnya patah atau bisa juga laharnya. Kalau enggak silnya yang jebol, yang sil kiri mungkin bisa juga. Seperti yang saya alami di Labuan Bajo itu, tak kira kruk asnya patah, ternyata cuma sil kiri yang patah. Jadi nggak bisa gerak. Sil kiri patah, sobek, terus patahannya itu mengenai apa? Lahar. Nah, sebenarnya kalau untuk Vespa banter ya, untuk Vespa agak racing itu sebenarnya kalau kopling kecil sebenarnya kurang rekomendasi sebenarnya ya. Kopling kecil itu kan kopling lubang 6 ya, tir 6, 1 2 3 4 5 6. Itu karena kopling kecil itu lebih enteng, tapi juga lebih gimana ya? Karena putarannya lebih enteng jadi lebih riskan melar gitu loh, ambiar gitu loh, mekar gitu ya. Untuk rekomendasi Vespa agak racing sebenarnya harusnya pakai kopling yang besar, yang lubang 7 per 7. Nah itu lebih aman lah ya. Syukur-syukur kalau dikancing juga udah pakai kopling besar, terus dikancing seperti ini itu lebih aman. Tapi kalau pakai kopling besar kayaknya kalau dikancing nggak bisa ya Pol, kopling besar Pol dikancing ya bisa ya, tapi tipis ya. Tapi kancingannya harus tipis ya kalau pakai kopling besar. Tapi setidaknya lebih aman daripada kopling kecil. Intinya seperti itu. Coba ini lagi diputer-puter sama Mas Saipul Jamil. Aman nggak boleh kira-kira boleh? Wih. Ora ngomong ngene wis tau ngono. Tapi kok atos temen ya? Atos. Kowe pun ngene pas kopling iki, Pul. Kayak keras melintir tapi kene nang kene ini tanganku ngapa tah? Kayak kerkas melintir ya? Heeh. Kene nang kene seret. Ya, begitu Pak. Nang kene. Heeh. Amoh, ki amoh nang kene. Sebenarnya resiko ya bikin Vespa agak racing, semi racing atau full racing. Itu sebenarnya risikonya itu banyak sebenarnya ya. Apalagi misalkan kalau dipakai harian ya, tapi itu semua tergantung tekad orangnya masing-masing dan tergantung keberuntungan juga intinya ya. Jadi kalau Vespa seperti yang saya kemarin bilang kan mungkin maksimal di 7000 rpm. Nah otomatis kalau porting terus bore up dan upgrade lain sebagainya di mesin, otomatis kan RPM jadinya nambah, bisa lebih dari 7000 ya, entah itu 8000, 9000 atau mungkin 10000 rpm. Nah ketika RPM-nya udah nambah, ada satu riskan kekhawatiran yang bisa menyebabkan Vespa jebol. Bukan buring, bukan block set sebenarnya, tapi apa? Yaitu kopling, kruk as melintir, lahar kruk as jebol. 3 itu yang bikin resiko Vespa kencang, resiko jebol. Jadi bukan buring, tapi 3 yang saya sebutkan tadi. Proses pemasangan kopling set ya. Jadi yang diganti itu banyak banget. Tadi mangkok kopling, kampas kopling, terus itu ya plat besinya, oh enggak Pi? Plat besinya ya. Plat besi koplingnya. Terus apa lagi? Oli mesin ya otomatis ya. Oli mesin. Per sama per kopling. Kopling enggak? Per kopling enggak? Kopling aman. Aman. Terus itu tutup channel kopling. Duit-duitan kopling enggak? Duitan plendes sih. Oh, plendes ya. Yang kuning. Plendes yang kuning ganti. Ayo Mas Supi, semangat Mas Supi. Oh ya, nanti kalau kalian tanya-tanya tentang Vespa ini ya, kalau kalian mau kepo-kepo sama ownernya apa saja yang dirubah, mungkin kalian bisa langsung saja DM ke Instagramnya dia ya. Ini nanti akan saya cantumkan di video. Kalau apa Jojo? Gerak. Oh, ada kemungkinan lahar kerkasnya ini ngulet. Jangan diputar nggak anu kunci atau kertasnya. Ya enggak, kalau nggak lahar kerkas ya berarti kerkasnya di antara 2 itu. Satu-satunya jalan untuk memastikan buka buling dulu. Putar dulu aja.
Kenceng ya, seret ya. Oh iya. Lahar kerkas tapi. Keran sih caranya. Ya di antara dua gue. Buka ngit. Kalau nggak lahar kerkas ya kerkasnya ngulet. Ngulet itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya ngulet, Melintir. menggeliat, melintir ya. Melintir. Ah, kita tahu lahar. Betulin kerkas melintir itu gampang bro, gampang banget ya. Betulinnya itu gampang banget. Kalau nggak punya alatnya, taruh di tukang bubut 15.000 juga jadi, ditunggu nggak sampai 5 menit. Tapi yang repot harus bongkar mesin semuanya. Itu yang bikin gila nih dan nggak teli. Bagaimana Mas Ubi? Hendon debrok? Opnam, sementara opnam dulu. Prai Honda-Hondanan. Enggak, kalau itu dibongkar cuma setengah hari juga udah jadi sebenarnya. Gak apa-apa lah, ambil istirahat. Kasihan awalnya juga mungkruk terus sih. Berarti saatnya ganti pakai Grand Herek dulu. Grand Herek dulu, siluman. Grand Herek yang larinya cuma segini. Enggak, kalau sekarang udah enggak, itu dulu. Itu dulu. Itu dulu pas zaman mesin kemeracak amburadul nggak gena-gena. Ya wes, suatu saat nanti Grand Hereknya Mas Ubi saya coba lagi ya. Nanti pokoknya nantikan video saya selanjutnya, video dengan Miss Bar Garage atau video-video yang lain.